pancen lek lembaga gak ono diskusi itu pikirannya mati, gak kritis, karena gak biasa, selalu kerja konkret. Nah apa PCNO bikin ini mau dibuat buku ya, bunga rampai. Jadi hasil diskusi ini akan dijadikan tulisan dan menjadi insya Allah dijilid oleh lembaga ta'lif wa nasr supaya dijadikan buku sebagai kenang-kenangan. Pada hari ini momen yang bagus karena harinya juga adem. Kebetulan lembaga wakaf dan pertanahan pada hari ini mewakili untuk melaksanakan diskusi. Jadi lembaga wakaf yang selama ini mungkin kurang ada kurang respon dari masyarakat. Mungkin mulai saat ini lembaga wakaf sudah banyak terjun ke masyarakat, juga sosialisasi dan konsolidasi di masing-masing MWC. Selama ini untuk wakaf memang kita kurang ada tenaganya kurang. Jadi untuk tenaga yang ada di masing-masing MWC itu selama ini belum ada yang kurang mumpuni mewakili untuk pendataan aset-aset NU yang selama ini sudah banyak aset-aset NU yang sudah dimiliki tapi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu dalam kesempatan dan di periode pengurusan lembaga wakaf tahun ini insya Allah akan semaksimal mungkin, yang mana target-target setiap tahun insya Allah sudah banyak yang terpenuhi. Dan untuk program lembaga wakaf insya Allah dalam waktu dekat pun juga akan ada program-program yang kelanjutan dari kantor pertanahan, dan mungkin sudah sosialisasi kemarin insya Allah target BBN yang sejumlah 200 bidang insya Allah untuk NU akan terpenuhi 50% lebih. Kemarin saya sudah mendata, karena target 200 bidang itu juga untuk NU, Muhammadiyah dan juga yayasan dan perorangan. Nah, kemarin data itu sudah mendapat sekitar 97 bidang. Jadi insya Allah mungkin 50% lebih untuk aset-aset NU nanti di tahun 2026 ini mungkin insya Allah akan terlampaui. Nah, untuk itu juga untuk program dari LWB akan melakukan pendataan dan juga penataan administrasi yang selama ini belum pernah ada karena saya melihat arsip-arsip dari aset-aset NU itu masih belum ada yang mau memberikan data secara konkret. Saya sudah pernah menyampaikan ke Ketua Tanfidia, saya mohon bantuannya untuk menyampaikan ke masing-masing MBC, tapi hingga saat ini hanya 3 MBC saja yang masih melaporkan data-data asetnya. Nah, mungkin itu gambaran kesulitan kita dari LWP untuk melakukan pendataan. Mungkin itu gambar yang dari saya, mungkin nanti akan kita kondisikan, kita diskusikan, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada selama ini di masyarakat, nanti kita bisa memecahkan bersama-sama. Langsung kita diskusi dengan materi pentingnya uang dan aset untuk kegiatan ekonomi produktif. Saya nggak tahu nanti Yai Mas Nur ini bicara atas nama fikih, kajian fikihnya, atau kajian kemaslahatan yang lain dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kami persilakan Yai Mas Nur untuk melakukan eksplor kira-kira pentingnya wakaf dan pemanfaatan aset NU untuk ekonomi
yang produktif itu bagaimana? Dari materi untuk mengingatkan kita bersama bahwa semua manusia ini pemimpin. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas umat yang dipimpin, baik memimpin dirinya sendiri, keluarga, organisasi, dan memimpin lainnya. Kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Jadi pemimpin itu bertanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya guna mencapai tujuan organisasi. Organisasi kita ini namanya NU. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bergabung dengan organisasi. Manusia begitu lahir langsung terdaftar sebagai anggota organisasi, yaitu organisasi rumah tangga. Oleh karena itu organisasi kita yang namanya NU ini harus kita kelola, kita jaga dengan baik. Al-haqqu bila didamin qad yaqlibul batil bin didamin. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Allah mengatakan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Pirang-pirang golongan kecil mengalahkan golongan besar biidznillah karena izin Allah. Izin Allah itu bukan cek kosong, isinya ya keteraturan, manajemen yang tertata. PJNU harus di tengah-tengah umat, artinya PJNU harus secara aktif terlibat mencari solusi jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Nahdlatul Ulama. Kalau itu sudah kita lakukan, maka akan lahir al-fauzu bil mustaqbal, memenangi masa depan. Perlu kami sampaikan, tidak ada kemenangan tanpa kehadiran kemaslahatan. Kemenangan sejatinya bukan hanya raihan kekuasaan. NU punya bupati, NU punya gubernur, NU punya presiden. Tapi kemenangan sejati itu ya kesempatan mewujudkan kemaslahatan, menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan warga Nahdlatul Ulama. Itu al-imamah mawdu'atun li khilafin nubuwah fi khirasyatid wa siyasatid dunia. Jadi kepemimpinan NU itu menduduki tugas kenabian dalam hal menjaga, mengkawal, dan memastikan jalannya ajaran Islam dan mengatur tatanan dunia baik di bidang ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Yai Salim sama Gus Sarul ini yang selalu menyampaikan jargon hadimul ummah wal wafal wal fauzu bil mustaqbal ini. Artinya arah kepemimpinan beliau itu jelas, komitmen kepemimpinan beliau itu jelas. Namun pekerjaan besar kita itu eksekusi. Pekerjaan kita itu eksekusi, karena kebijakan yang baik itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat bawah. Program baik itu ya program yang tepat sasaran. Nah, disinilah khidmat kita di NU ini perlu naik kelas. Tidak hanya khidmat jarak jauh, tapi khidmat kehadiran. Apa khidmat kehadiran? Ya, kerja khidmat PJNU memastikan bahwa kadernya selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan khidmat kehadiran ini akan melahirkan kepercayaan. Dengan kepercayaan itu maka akan lahir komitmen, akan lahir kecintaan warga NU kepada Nahdlatul Ulama. Kemudian ada khidmat pelayanan. Khidmat pelayanan itu ya kerja khidmat kiprah NU yang dirasakan oleh rakyat. Al-fauzu bil mustaqbal, memenangi masa depan. Sebenarnya PJNU ini sudah
memenangi masa depan itu, terutama masalah aset, masalah wakaf. Mohon maaf kalau masalah pendidikan, kesehatan sih NU ini masih kalah. Tapi kalau masalah aset itu sudah menang, terutama Pejalaman sudah menang dibanding dengan tetangga itu. Periode 2025 ini total aset NU yang berbadan hukum perkumpulan NU itu ada 241 total Lamongan. Muhammadiyah hanya 131. Saya tanya kepada Pak Dikit, total 131 itu masih banyak enggak? Katanya sudah habis. Kalau tak ada itu tinggal 1-2. Sementara yang asetnya Nahdlatul Ulama yang masih proses pendataan AIW itu masih ratusan, mungkin masih ribuan. Kali Tengah belum jalan sama sekali itu. Kemarin hasil konsolidasi itu alasannya mau macam-macam. Padahal Kali Tengah juga potensinya sangat tinggi sekali. Nah, potensi besar seperti itu sayang masih belum memiliki aset, belum punya efek positif pada kesejahteraan dan kemakmuran warga Nahdlatul Ulama. Lah berangkat dari pemikiran inilah kemudian ketika di Torbat di Karanggeneng itu kok Pak Sun itu ngejak ngomong kula, ya ika apa carane ya memulai wakaf uang wakaf produktif itu. Akhirnya kemudian dia akan diterima itu bikinannya Pak Sunarji. Bagaimana kita ini ya di samping mohon maaf percepatan sertifikat wakaf karena itu juga penting, tapi juga penting sekali berpikir tentang bagaimana kita ini merambah pada wakaf uang, wakaf nukut, wakaf cash atau wakaf produktif. Wakaf uang itu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dengan cara mentasarufkan keuntungan laba pada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat, musyarraful mubah, dan tidak mengurangi, tidak menghilangkan pokok harta yang diwakafkan itu. Ma'abaqai ainihi, serta tidak menjual belikan, tidak mewariskan, tidak menghibahkan. La yuhabu, la yurasulah, la yuhabu, la yubau, la yuhabu, la yurasu itu. Definisi ini persis dengan yang disampaikan oleh Mazhabul Arba'ah dan juga sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kalau nggak salah pasal 22. Sesungguhnya tujuan syariat dari wakaf itu menahan pokok benda wakaf dan mentasarufkan, mendistribusikan manfaatnya. Nah, tujuan syariat ini berlaku pada wakaf uang. Kenapa? Karena wakaf uang itu tidak menjual belikan uangnya, tetapi uang itu hanya dijadikan ra'sul mal, modal, lalu labanya, untungnya itu didistribusikan, ditasarufkan pada hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat musyarraful mubah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Az-Zuhri, beliau ini wafat tahun 124 Hijriah, seorang peletak dasar ilmu hadis, berfatwa dianjurkan wakaf dinar atau dirham atau wakaf nukut untuk pembangunan dakwah sosial dan pembangunan pendidikan Islam, masjid, madrasah, pondok pesantren, dengan cara dinar atau dirham, uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha ra'sul mal, lalu laba keuntungannya ditasarufkan pada mauquf alaih, bisa pada masjid,
pesantren, madrasah, fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Wakaf cash, waktu nukut, wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istiqsan bil urbi. Yang metodologi istiqsan bil urbi ini dalam Perkum PBNU nomor 14 tahun 2024 tentang pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama diadopsi ketika nas Syafi'i, nas Madzhabul Arba'ah tidak ada, maka boleh menggunakan metodologi istinbatul hukum bil ihsani wal urbi. Itu di Perkum PBN. Produk wakaf uang itu memiliki fleksibilitas, kelenturan, dan memiliki bobot kemasyarakatan lebih besar daripada wakaf-wakaf benda yang lain. Dan ini penilaian yang sangat baik bagi umat Islam. Maka insya Allah dalam pandangan Allah juga ini namanya istiqsan bil urbi. Al-hukmu al-urbu muhakkamatun. Dalam kaidahnya seperti itu. Jadi kebolehan wakaf uang, wakaf nukum, wakaf cash itu memang madhab dari kalau Maliki mutlak boleh, madhab Syafi'i madhab boleh. Tapi bukan berarti madhab lain tidak ada. Pendapat madhab Hanafi seperti yang tadi ditulis oleh Wafat Suhaili, pendapat dari madhab Syafi'i juga ada seperti yang ditulis oleh kitab Habil Kubra lil Mawardi itu. Nah, kesimpulannya kalau kita melihat alasannya, ulama-ulama yang melarang wakaf uang, wakaf nukut, wakaf cash itu tidak bertentangan dengan praktek wakaf uang yang ada sekarang ini. Kenapa? Sekali lagi, karena wakaf uang yang sekarang ini, uangnya itu bukan dijual belikan, tapi hanya sebagai ra'sumal, modal usaha. Lalu laba keuntungannya dijadikan sebagai wakaf. Jadi uangnya masih utuh, hanya manfaatnya yang ditasarufkan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Dan saya misalnya kalau wakaf niku untuk satu usaha, apa beberapa 10 orang wakaf untuk satu usaha bisa? Hukumnya bagaimana? Satu usaha atau banyak orang bisa untuk dilakukan satu usaha? Jadi begini, wakaf uang itu ada aturannya. Di dalam Undang-Undang nomor tadi 41 itu diatur. Jadi wakaf uang itu seorang wakif menyerahkan uang ini kepada nadir sebagai pengelola barang wakaf atau kepada lembaga keuangan syariat penerima wakaf uang itu. Nah, kemudian uang wakaf ini agar bisa produktif, maka bisa untuk mengelola dan mengembangkannya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya seperti yang panjenengan tanyakan, bisa dengan wakaf investasi mudharabah. Investasi mudharabah niku ngeten. Membangkitkan usaha kecil atau UMKM ya, dengan memberikan modal dari uang wakaf ini kepada UMKM itu. Lah, pengelola wakaf atau nadir itu berlaku sebagai pemilik modal ini. Jadi yang mengawasi, yang mengelola itu nadir ini, yang mengawasi itu. Nah, untuk perjalanan pemberian modal kepada UMKM atau dengan modal musyarakah. Modal musyarakah itu risiko bagi pengelola atau nadir itu lebih kecil. Karena apa? Karena pendanaannya dari dua orang, dari pengusaha maupun dari nadir. Sehingga risiko bagi pengelola wakaf maupun nadir itu lebih kecil. Dan sama pengelola atau nadir wakaf itu berlaku sebagai pemilik sebagian modal yang
disirkakan kepada pengusaha itu nanti dengan bagi hasil. Jadi gini Pak, saya cuman selaku pengurus NU, saya cuman begini, apakah saya jadi pengurus ini nanti besok juga sama saja gitu. Dalam artian begini, kita mendata tanah di mana-mana gitu, tanahnya orang NU yang di mana-mana gitu. Tapi apa kita pernah data tanahnya NU yang sebenarnya itu milik NU yang akhirnya harus menjadi milik PCNU dikelola? Karena ada kesan seperti yang jenengan sampaikan soal wakaf uang boleh dipinjamkan ke UMKM dengan penghasilan bagi hasil. Iya nek hasil Pak, nek bangkrut gimana? Nah ini yang terjadi, akhirnya ada orang yang bilangnya begini kepada saya. Ketika saya bilang untuk minta sumbangan untuk ini, aku nek nyumbang masjid nang dindi gelem Pak, tapi nek nang NU males. Mulai kok dipek dhewe, nek gede. Nah, kalau yang disirkahkan seperti itu risiko bangkrut bagaimana? Kalau jenengan bicara wedeng, saya dengar, enggak tahu saya salah apa benar ini ada orang wedeng. Itu wedeng itu kan diwakofi masjid oleh orang dari Karanganom untuk dikelola masjid. Nah, itu aman karena apa? Tanahnya disewakan, uangnya untuk masjid. Dan inilah yang terjadi di daerah Sayung, Demak dan sekitarnya. Kenapa di sana masjid NU seluruhnya baik? Karena banyak orang yang mewakafkan tanah tapi hanya hasilnya, tidak menjadi milik masjid tanah ini. Tapi ketika orang ini mau meninggal, saya wasiat tanahku tambakku iki, sing iki bagianku gak aja digatakno anak-anakku, tapi kita ngeno masjid, tapi masjid juga tidak boleh menjual, tapi boleh mensewakan hasilnya tiap tahun untuk masjid. Maka masjidnya makmur. Nah, tapi kalau dijual, khawatir jual habis. Karena pengelolaan, mohon maaf ya, ini kan ada yang jadi pertanyaan saya. Ketika saya mau dikasih orang tanah, Pak, ini saya wakaf kepada sampean, mobil umpamanya. Bagaimana kalau ini untuk yayasan panti asuhan gitu umpamanya? Bagaimana kalau anak saya naik itu untuk belanja? Bagaimana istri saya hukum? Apa boleh itu? Gasap. Karena apa? Ada seorang wali ulama yang besar sekali di Indonesia ini mau diwakafi 2 hektar Pak untuk panti asuhan. Orang ini tidak berani. Tapi kalau kasihkan saya akan bangun panti asuhan, tak rambut panti asuhan, saya mau. Karena takut gasapnya itu. Maka saya sedih Pak ketika melihat ada postingan di Kabupaten Lamongan, uang bas langsung dibuat korban, sapi korban, korbannya dipajang begini, ditulisi sapi basnas. Ini lo ilmu dari mana? Gitu loh. Kok bisa gitu? Lah, seperti itu. Kalau kemudian pernah kan begitu bangganya di pendopo, uang bas digulirkan. Loh kalau rugi bagaimana? Kalau bangkrut bagaimana? Ini sementara uang sedekah. Maka ketika saya menerima uang masjid Gus Dur di kantor sini dari Solokuro berupa uang, saya bilang, tolong uang ini amankan, jangan dimasukkan bank. Langsung belanjakan saja dari uang ini, biar ini uang asli dari orang yang sedekah. Karena uangnya itu kecil-kecil, ya sudah kasihkan ini untuk belanja. Walaupun secara nilai mungkin dimasukkan bank nanti keluarnya juga sama, tapi uangnya kan sudah dari mana itu? Nah di situ yang hati-hati Pak. Karena itu PC ya selaku ini barangkali cobalah data aset itu yang asalnya itu memang milik NU dan dikuasai perorangan. Pernah nggak itu? Investasi wakaf uang. Bagaimana nanti kalau pengusaha yang didukung modalnya dengan wakaf uang dalam bentuk investasi wakaf uang itu? Di Undang-Undang Nomor 41 itu makanya wakaf uang yang diinvestasikan itu harus berdasarkan rekomendasi dan verifikasi dari lembaga keuangan syariat penerima wakaf uang dalam rangka untuk menentukan bahwa pengusaha yang diberikan modal dari investasi wakaf uang ini memiliki kelayakan untuk melakukan itu. Nah, lalu bagaimana namanya pengusaha itu kan pasti ada ruginya. Bagaimana kalau nanti terjadi ruginya? Lah inilah kemudian kita perlu intiqalul mazhab.
yaitu kepada mazhab Maliki itu tadi. Itu mana? Dan perlu kami sampaikan bahwa intiqalul madhab di dalam masalah-masalah sosial, bukan masalah ibadah, itu diperbolehkan. Apalagi sampai ada risiko rugi itu. Uang wakaf uang itu saja tidak boleh, kecuali wajhu lisapi ini adalah pendapat sebagian dari ashabus syafi'i, di antaranya Abu Syur itu tadi. Nah, kemudian yang terkait dengan wakaf manfaat yang melalui wasiat seperti itu. Wakaf itu memang ada juga wakaf wasiat. Jadi iki tanah hasilnya tak wakafno nanggone masjid. Itu namanya. Tapi nanti kalau aku mati, maka tanah ini menjadi wakaf kepada masjid. Itu namanya wakaf wasiat. Jadi wakaf itu ada macam-macam, ada juga wakaf wasiat, juga ada wakaf ahli, ada wakaf ahli, wakaf manfaat juga ada. Jadi boleh wakaf manfaat itu. Intinya bahwa ini term baru, ilmu baru, perlu sosialisasi. Saya kira pengurus sampai ranting belum paham. Uang cash bisa untuk diwakafkan, bagaimana prosesnya, alurnya bagaimana, kelembagaannya bagaimana, itu semoga ada rancangan itu dirancang. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga diskusi sore ini bisa untuk menjadi pemicu awal bagi lembaga wakaf pertanahan atau lembaga-lembaga lain untuk bisa merumuskan bagaimana prosedur wakaf uang ini untuk ekonomi produktif, supaya umat ini tahu, paham. Saya kira itu sebagai penutup acara, dan doa kami persilakan Khatib Suriah NU Bapak Haji Ustadz Nur Sali, kami persilakan untuk doa sekaligus doa puasa, buka puasa. Saya